Selamat sore, apa kabar sore hari ini Bapak Ibu sekalian yang sudah terhubung dengan kami dalam program dari Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu bersama Institut Injil Indonesia From Batu to the World, khususnya pada sore hari ini dalam acara kita Coffee Live. Bagaimana cuaca di tempat Bapak Ibu sekalian? Kami di Kota Batu sepertinya tiap hari harus menerima guyuran hujan, ya lumayan menyejukkan. Tapi ya di beberapa daerah ya mengalami kelebihan air. Saya tidak mau bilang banjir ya, airnya lebih saja. Kenapa ini masih banjir? Karena airnya banyak. Ya begitu kira-kira. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang berdoa bagi pemimpin. Ternyata tidak mudah menjadi pemimpin. Ada banyak hal harus dipikul, itu sebabnya para pemimpin perlu didukung. Dan sore hari ini kita dalam acara kita Coffee Live, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tidak lagi kita bicara tentang pemimpin, tapi ada yang menarik minggu ini. Tentu Bapak Ibu penggemar olahraga apalagi balap motor tentu memperhatikan The Last Dance. Ini bicara tentang mundurnya Valentino Rossi dari dunia balap motor. Kalau tinju gantung sarung tinju. Kalau sepak bola gantung sepatu. Kalau balap motor apa ya? Gantung motor ya. Ya, kita ingin membahas sore hari ini tentang topik ini, The Last Dance, tarian terakhir atau penampilan terakhir dari seorang Valentino Rossi. Nah, kita akan bicara tentang hal ini. Di dalamnya kita membahas tentang tentu konsep waktu, bagaimana mengisi waktu, karena kita tahu kita terbatas, maka ada saat tertentu kita harus berani berkata saya berhenti dulu, cukup sampai di sini. Berikan kesempatan yang mudah dan lain sebagainya. Maka itu Bapak Ibu pastikan sore hari ini terus mengikuti percakapan kami ini kurang lebih 1 jam ke depan. Seperti biasa dalam acara kita Coffee Live, hanya di sini minum kopi temukan solusi. Maka itu pastikan semua sudah siapkan kopinya. Kalau mungkin yang lagi di jalan boleh mampir di kafe atau di kedai kopi, pesan secangkir atau ya pakai yang itu gelas kertas, boleh taruh di mobil. Nanti waktu saya ajak minum, pas di lampu merah ya, baru minum. Jangan sambil jalan minum. Ya, baik Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti perbincangan pada sore hari ini. Nikmati kopinya, temukan solusinya. Ya benar, memulai dengan baik itu baik. Tapi mengakhiri dengan baik itu luar biasa. Biasa di luar. Sore hari ini, ya, perbincangan sore ini saya ditemani 3 pembalap. Pembalap pemuda berbadan gelap bisa. Ya, 3 narasumber sore ini yang akan bersama dengan saya. Mereka adalah pengajar di Institut Injil Indonesia dan kami ingin ya ngobrol-ngobrol santai tentang topik ini. Mereka bisa naik sepeda motor semua 3, tapi setahu saya belum pernah ikut balapan. Kalau balap kecil-kecil mungkin boleh lah. Balapan kampung. Balapan kampung katanya. Baik, saya perkenalkan narasumber kita sore hari ini. Yang pertama Bapak Henry Simamora. Selamat sore Pak Henry. Selamat sore. Ini pembalap dari Medan ya? Pembalap.
Oke, terima kasih Pak Asal Henry. jangan lalap aja Pak. Ya. Asal jangan lalap. Oh ya, setelah itu kita lalapan. Yang kedua, Bapak Iwan Setiawan. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Pak Ferdi. Kita berjumpa lagi di Coffee Live. Siap-siap. Nampaknya Pak Iwan mulai biasa minum kopi. Minum ya. kopi ya. Dan juga bersama saya sore hari ini, Bapak James Takaliwang. Selamat sore Pak James. Selamat sore Pak Ferdi. Kami memerlukan orang bijak untuk bicara. Semakin bijak dengan kopi. Untuk bicara tentang topik kita pada sore hari ini. Ya Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bicara tentang mengakhiri satu tugas, karya, pekerjaan, atau ya kalau hidup jangan dulu ya, mengakhiri hidup bukan tugas kita. Tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita berani katakan sudah cukup. Sudah waktunya saya serahkan kepada orang lain, atau sudah waktunya saya harusnya berhenti. Karena saya tahu umur saya. Nah ini berarti kita bicara tentang konsep tentang waktu. Nah sore ini coba kita gali dulu, waktu itu apa sih, untuk menolong kita melihat bagaimana kita harusnya menata hidup kita dalam konteks waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak-bapak, tentu kita ada ini karena masih ada waktu. Tapi kadang-kadang kan kalau kita diminta satu, maaf saya nggak ada waktu. Maksudnya apa ini? Nggak ada waktu. Pak Henry, monggo Pak. Ya ini memang menarik ya Pak Herdi mengenai waktu ini. Karena kita kan sekarang ini hidup dalam konteks waktu sekarang ini. Nah kalau disebut, nah dalam Alkitab itu mengungkapkan jika ada waktu sekarang ini yang kita lalui dengan terbatas ini, maka ada waktu yang kemudian hari. Okay. Nah yang kita sebut itu waktu yang tidak terbatas. Atau kekal Pak Kekal ya? ya, atau kekal, waktu kekal. Sementara dan kekal. Kekal ya, itu kan pasti ada ya. Itu kan kalau saya mengambil contoh ya, ini contoh. Ada positif, ada negatif. Kan nggak ada positif terus tuh. Oke. Kalau positif terus nggak nyala lampunya. Negatif kan, gitu. ya. Okay. Nah gitu juga dengan kehidupan kita. Nah memang sekarang ini, konteks sekarang ini kita sedang berada dalam waktu yang terbatas. Tapi ingat bahwa waktu yang terbatas ini itu ada yang disebut dalam waktu yang tidak terbatas tadi, atau dalam kekekalan. Nah disinilah kita harus memahami bahwa kita tidak hanya hidup dalam waktu yang terbatas ini, kita akan menuju waktu yang tidak terbatas. Saya kira itu. Okay. Tapi persoalannya Pak Iwan, apakah semua orang paham ini Pak, konsep ini Pak, waktu ini? Sementara kekal. Tidak semua orang mampu mengisi waktu itu dengan baik gitu. Karena kalau ada banyak orang, kan waktu kalau dalam Alkitab itu ada waktu kronos dan waktu kairos dibilang. Kronos itu waktu yang tiap hari Tuhan berikan, mau nggak mau kita lewati. Okay. Tetapi dengan waktu kronos yang Tuhan berikan, kronologi itu, nah bagaimana mengisinya waktu kronos itu dengan waktu kairos, waktunya Tuhan gitu. Itulah yang bersifat nanti kekekalan gitu. Apakah dapat menggunakan waktu ini? Kalau Pengkhotbah 3 ayat 11 ayat 1 ya, ayat 1 dikatakan itu segala sesuatu atau ada waktunya. Setiap ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, bahkan sampai mati gitu. Nah, dengan segala sesuatu ada waktunya gitu, ada waktunya itu, apakah kita dapat mengisi waktu-waktu yang ada itu dengan baik gitu? Sehingga disambungkan dengan Efesus 5 ayat 15 sampai 17 Pak ya. Bagaimana kamu harus mempergunakan waktu dengan ada, itu pergunakanlah waktu. Nah, pergunakanlah itu, kamu harus sungguh-sungguh menggunakan waktu itu kairos. Jadi waktu yang Tuhan berikan, isi dengan waktu kairos. Kamu harus sungguh-sungguh menggunakan waktunya Tuhan itu, yang Tuhan berikan itu, agar bernilai kekekalan. Nah, mungkin itu Pak ya. Oke. Kairos di situ kan kesempatan ya. Jadi kesempatan ya. Kronologi juga waktu kronos, ada waktu kairos, itu kesempatan. Bagaimana kalau waktu kronos ini kan kita ya ikuti saja. Ikuti saja. Pagi, siang, sore, malam, kita tidak bisa balik dia. Kalau tidak kita yang terbalik. Iya. Lalu di dalamnya ini ada kronos, ada kesempatan-kesempatan. Ya. Apakah
setiap orang bisa kenal ini ya, kesempatan dan kemudian mengambilnya. Ya Pak James. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Jadi saya mau menegasi lagi nih definisi waktu yang Pak Henry sama Pak Iwan. Saya tambahkan kan pengertian waktu kan ada 3 sebetulnya ya. Aion, waktu kekal. Ya. Itu Alkitab bicara juga. Dan banyak orang tahu juga itu. Lalu waktu kronos tadi Pak Ferdi bilang urutan waktu. Iya kan? Senin, Selasa itu yang nggak bisa dibalik ya udah gitu. Makanya banyak orang bilang kalau waktu ini bisa diputar kembali. Itu dibacanya kronos tuh. Tapi kemudian change itu, kairos. Tadi Pak Ferdi tanya bagaimana nih kita mengerti atau tahu atau memanfaatkan. Yang memang yang perlu kita lihat itu kairosnya. Iya, jadi di antara kronos itulah tumpukan-tumpukan kairos menurut saya. Jadi kesempatan kita hidup, kita bekerja, itulah sebetulnya yang perlu kita maknai kalau saya melihatnya. Yang kita maknai dengan hal yang baik pasti. Ya kalau berkarir ya serius berkarir. Soalnya ada orang bilang begini kan, kapan lagi ini kesempatan. Nah, tapi apa yang dibikin kan bisa juga negatif. Iya, negatif. Nah, karena ya kesempatannya satu kali. Ada yang bilang, oke sekarang kita minum mabuk sudah, nanti kalau di surga tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Saya pikir kalau punya pemahaman kayak gini ya bahaya ini Pak. Karena semua yang kita kerjakan sekarang itu kan akan kita petik di air nanti, pertanggungjawabkan nanti di sana. Walaupun kadang-kadang orang bilang, oh nggak ada itu waktu kekal itu. Waktu nggak ada dari mana ceritanya. Saya bisa buktikan lah bahwa dia itu ada. Walaupun memang banyak pendeta kadang-kadang bahkan bukan pendeta, pengajar, teolog mengatakan tuh waktu yang di sana itu sudah ditarik ke sini, nah, gitu kan? Karena mau menghindar sebetulnya, mau menghindar sesuatu yang ada di sana. Gitu. Itu, Pak. Makanya bisa juga kita suruh ya, kalau mau mengerti kekekalan, ya berangkat aja sekarang. Duluan, gitu. Pasti lebih paham itu. Ya memang tidak semua orang ya memang Pak Ferdi ya bisa dapat memahami dan mengisi yang kita sudah bicarakan tadi mengenai waktu ya. Memang seperti banyak kok ternyata orang yang abai, melalaikan. Misalnya contoh hidup hanya dengan keinginan dirinya sendiri saja. Jadi memang tidak semua orang. Nah saya kira sore inilah jawaban untuk menolong orang supaya mengerti ya. Oke, Bapak-bapak bertiga tolong saya dulu. Coba kita perdalam ini. Kalau orang kita ajak misalnya ya, ayo ikut acara Coffee Live yo. Sorry, nggak ada waktu. Sebenarnya apa maksudnya sebenarnya nggak ada waktu? Padahal kalau dibilang nggak ada waktu itu harusnya artinya sudah selesai tuh, udah mati tuh. Betul toh? Ya. Nah sekarang apa maksud ketika seseorang berkata sorry, saya nggak punya waktu untuk yang begitu-begitu. Nah ini lebih parah lagi. Berarti untuk yang lain ada yang ini enggak. Oke, sebelum bapak-bapak jawab, kita nikmati kopi dulu. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bersama-sama dengan kami nikmati kopinya, temukan solusinya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Apa yang dimaksudkan ketika seseorang berkata, maaf saya tidak punya waktu. Padahal kalau kita tanya lebih dalam lagi, maksudnya saya tidak punya waktu untuk kamu. Tapi untuk yang lain ada. Nah ini apa yang terjadi sebenarnya nih Pak James? Saya pertama melihat itu masalah interest ini Pak. Oke. Interest, jadi ada orang yang misalnya Coffee Live, saya nggak ada waktu. Sebetulnya bukan nggak ada waktu, dia nggak interest sebetulnya. Makanya kalau ayo ibadah yuk, nggak ada waktu. Jadi masalahnya bukan di waktunya. Bukan di waktunya. Masalahnya di orang. Oke. Masalah sama kamu waktu yang selain. Waktu saya kurang Pak Henry, bidang akademik. Waktu saya kurang ngerjakan tugas. Saya waktunya kurang atau lu yang nggak bisa ngatur waktu. Lu punya kegiatan kan gitu. Gimana Pak Jadi Henry? sebenarnya kita ya, bukan. Itu hanya sebenarnya bahasa untuk memperhalus, untuk menghindari, untuk menutupi gitu sesuatu hal yang sebenarnya
ada kebutuhan kita yang penting sebenarnya yang harus kita kerjakan waktu itu. Tetapi kadang-kadang kita menutupinya dengan hal-hal lain gitu, dengan kegiatan-kegiatan lain. Bahkan tidak jarang saya nggak punya waktu, sebenarnya dia nggak buat apa-apa juga kan. Dia nggak buat apa-apa hanya juga. Itu aja, nggak interest aja, nggak mau interest. aja. Jadi saya mau ikut Pak, tapi maafnya nggak ada kopi. So, tiap kali istirahat kan kita minum kopi. Ya. Nah ini cari alasan aja kan. Nanti kita kasih kopi, apalagi alasan? Saya nggak punya air panas. ya kemudian juga berkaitan dengan menempatkan prioritas ya. Nah, tapi itu maksudnya di situ ya. Kalau dia mengerti, artinya dia bisa memilih mana yang penting. Betul tadi itu kan. Penting. Berkaitan dengan Kronos tadi dan. Tapi kalau menurut saya kan Coffee Life ini kan penting, ya Pak Iwan. Memang kalau kembali lagi ke teks yang saya ini Efesus 5 tadi Pak, dunia ini kan menawarkan banyak hal gitu. Makanya dibilang bahwa sebenarnya hari-hari ini, waktu-waktu ini jahat gitu. Hari-hari ini jahat gitu. Sehingga bagaimana kamu memilih yang baik atau memilih yang jahat itu yang ditawarkan oleh dunia. Makanya dikatakan pergunakanlah waktu ini gitu. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup gitu. Kamu mau jadi orang bebal atau mau jadi orang arif, pilihannya ada pada kita. Sebenarnya kalau ini bahasa kasar yang digunakan oleh Paulus. Kamu ingin memilih waktu yang Tuhan berikan, kesempatan waktu yang Tuhan berikan, atau kamu hanya melewati waktu ini hanya sebagai waktu kronos saja gitu. Nah, kalau kamu menggunakan waktu Tuhan dengan baik, kamu akan menjadi orang arif gitu pilihannya. Tetapi kalau tidak, kamu akan menjadi seperti orang bebal, orang bodoh gitu. Berarti keputusan seseorang untuk mengisi waktu dalam hidupnya akan menghasilkan dua kemungkinan, kamu bodoh atau kamu arif. Menurut Efesus seperti itu. Menurut Efesus pasal 5. Pasal 5. Jadi kalau saya sebagai host Coffee Life ikut Coffee Life ini arif. Loh, kenapa? Karena kita bicara hal berkaitan dengan kekekalan, betul Pak Jen? Di bijak juga sama. Itu bicara kekekalan. Bagaimana supaya dilepaskan di sini supaya bisa sampai di kekekalan. Betul toh? Betul Pak. Ini menarik tadi penjelasan beliau nih soal pergunakan itu kan. Bapak kita kayaknya pernah ngobrol tuh Bapak ada pakai istilah, pernah khotbah juga Pak Ferdin. Redeem. Ya betul. Waktu tebus lah. harus ditebus. Ya. Tebus tuh Pak butuh kerja keras. Betul. Yesus menebus kita darah-darah Pak. Darah-darah. Iya kan sampai makanya memang benar kata Pak Iwan tadi kalau kamu nggak bisa menebus waktu dengan bodoh. Nah, ini menarik. Kita perdalam sedikit ya Pak Henry. Dari tadi penjelasan Pak Iwan. Sebenarnya kalau kita lihat Efesus pasal 5 itu, sebenarnya pilihannya sebenarnya hanya satu. Harusnya kita pilih jadi orang arif. Karena untuk jadi bodoh itu kan kita semua sudah jatuh dalam dosa. Pilihan cenderung kepada kebodohan. Betul. Maka sebenarnya kita harusnya lebih ekstra. Makanya dibilang menebus berarti kebodohan masa lalu ini harus ditebus sekarang. Maka biasanya setelah orang diubah hidupnya, dia mau menebus waktu-waktu yang lalu yang disia-siakan kan? Iya. Gitu Pak Iwan? Betul. Jadi yang lalu sudah oke deh. 20 tahun hidup saya sudah sia-sia. Kalau Mas Nur bilang 90, Mas Nur 90 bilang usia 70. Itu 70 berarti ada sisa 50. Betul. 50 ini harus saya pakai untuk menebus waktu-waktu yang sia-sia yang lalu. Gitu Pak Henry. Betul. Maka sekarang belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Kan setiap mahasiswa diberi 24 jam. Iya, 24 jam. Kok ada yang bisa selesai, ada yang bilang nggak punya waktu. Lu lebih hebat daripada Presiden Jokowi yang sibuk mengatur negara ini. Jadi masalahnya ada pada pemilihan. Nah sekarang siapa yang bisa kalau kita perdalam manusia seperti apa? Kalau tadi itu Pak bilang interest. Orang seperti apa yang kira-kira bisa memilih yang tepat. Dia bisa mengisi waktunya itu dengan tepat. Tentu tidak semua orang. Tidak semua orang. Sekarang kita lebih sempit lagi. Harusnya orang seperti apa ini? Monggo, Pak James. Tipikal manusianya ya. Kalau saya itu melihat orang yang betul-betul yang akhirnya arif nanti dan dia bijak dalam mengisi hidupnya, ya orang yang mengalami pembaharuan hidup pasti. Pasti harus mengalami pembaharuan hidup. Dan
kan pembaharuan hidup manusia itu bukan sekedar sebuah proses alami dia berubah karena usia berubah. Tidak, saya melihatnya proses perubahan manusia itu ya secara spiritual. Di situ kalau saya melihat, sehingga orang yang punya mengalami perubahan spiritual ini dia yang pasti akan arif, akan bijak mengisi hidup. Karena kalau dia mengalami istilah Pak itu secara rohani pemulihan dengan Tuhan, maka kemudian cara berpikirnya juga diubah. Lalu dia mengerti waktu yang Tuhan beri, bagaimana dia bisa menyenangkan Tuhan, mengisi waktu yang ada. Itu betul Pak Iwan ya. Jadi menebus itu artinya sekarang dia mulai mengisi. Tapi titik berangkatnya dari situ Pak. Pembaharuan rohani. Pembaharuan secara rohani. Berarti kalau orang tidak mengalami pembaharuan rohani, boleh kita katakan dia pasti tidak bijak dalam memanage waktu dan hidupnya. Ya, kalau menurut saya gini, orang yang akan mempergunakan waktu dengan baik itu orang yang sangat menyadari bahwa dirinya telah ditebus oleh Tuhan. Kemudian waktu-waktu yang sia-sia yang dia sudah pernah lakukan ditebus oleh Tuhan, dibayar lunas. Dan akhirnya dia merespon tebusan itu dan dia harus mempergunakan, menebus waktu-waktu itu dengan hal yang baik akhirnya. Kedepannya. Karena dia tahu waktu lalunya adalah waktu yang sia-sia dia pergunakan. Kemudian tapi Tuhan tebus, Tuhan lunaskan. Nah bagaimana cara kita merespon atas apa yang Tuhan lakukan? Maka kita pun harus mempergunakan waktu selanjutnya dengan baik. Gitu, Pak. Kalau menurut saya begitu. Pak. Ini menarik nih Pak Henry nanti berikutnya. Jadi gini, pembaruan rohani, kemudian menebus waktu. Tapi Pak Henry, pasti Bapak juga sama kita lihat ya. Kalau kita jujur Pak, kita yang sudah mengalami pembaharuan, kita masih jatuh bangun mengatur waktu ini. Betul. Ini fakta ya tuh. Fakta. Betul Pak. Apalagi enggak. Iya, apalagi. Yang sudah pun kita masih jatuh bangun. Gimana Pak Henry? Iya, itu fakta ya. Bahkan kadang-kadang orang yang kita sebut tidak dalam Tuhan, dia mengatur waktunya itu malah lebih bagus. Untuk hal-hal tertentu dia lebih baik daripada gitu. Tanda petik orang rohani. Betul. Wah, ini repot ini Pak. Nah, tapi gini Pak, yang harus kita pahami adalah gini, konteks waktu menebus tadi, mengisi waktu tadi, di awal kita sudah sampaikan. Ini tidak hanya berkaitan dengan waktu sekarang. Iya. Itu sebabnya Pak James, Pak Iwan tadi sudah menjelaskan di awal langkah pertobatan itu. Karena ini menyangkut juga tidak hanya sekedar kita mengisi waktu sekarang ini kan, tapi juga sekarang ini kita mengisi waktu itu kan untuk menghadap ke depan. Dalam Roma 14 ayat 12 tuh bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan kan. Nah, jadi hal ketika saya bertobat misalnya, ternyata ketika saya bertobat, lalu saya tidak mengisi waktu dengan baik. Nah sebenarnya ada dua hal. Pertama, ini harus ditelusuri, betulkah saya memahami makna pertobatan itu, pembaharuan. Karena misalnya dalam Roma 12 ayat 2 itu dengan jelas ya, mengungkapkan. Nah, mungkin Pak Henry, mungkin saya ini lebih persempit lagi ya. Begitu seseorang bertobat, istilah Yohanes pasal 3 dilahirkan kembali. Ya. Seorang bayi, anak, dia belum mengerti, dia masih harus dibimbing, ditolong untuk mengerti ini waktunya makan, ini waktunya belajar. Karena anak-anak begitu ya, ini waktunya untuk melakukan sesuatu, kan ini mesti ada yang bimbing. Saya pikir kalau kita bicara nanti kita hubungkan dengan orang rohani ini nanti kita klasifikasi. Dia dalam level apa? Masih anak-anak secara rohani, kemungkinan dia perlu dibimbing. Tapi begitu dia beranjak remaja, dewasa, kan harusnya dia sudah mandiri. Tapi tidak menutup kemungkinan kan, godaan-godaan ini kan. Yang dari luar ya. Tetapi dia masih tetap terikat kepada titik awal itu. Maka biasanya dia kemudian sadar, nah yang begini ini paling gampang sadar. Kemudian diarahkan lagi, iya toh Pak Henry. Nah kalau sudah sampai situ kan sekarang kita lihat, ternyata orang rohani juga perlu harus diarahkan, tidak bisa jalan sendiri. Nah mungkin disitulah gereja, persekutuan, komunitas. Disitulah akan menolong seseorang untuk tetap konsisten memanage waktu dan hidupnya. Setuju dengan pernyataan Pak Ferdi tadi.
konsistensi setelah pertobatan itu diperlukan. Ya. Konsistensi. Banyak orang memulai pelayanan atau ketika lahir baru dengan menggebu-gebu istilahnya. Tapi kemudian akhirnya mendebu-debu. Istilah itu yang dipakai. Maka 1 Petrus 2 ayat 2 itu di situ dikatakan jadilah bayi yang baru lahir seperti baru, yang selalu akan haus akan air susu ibunya. Jadilah bayi itu bukan ditujukan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, tapi sudah di dalam Tuhan, tapi kemudian kamu harus terus menerus haus, punya kerinduan untuk selalu bersekutu pada Tuhan tiap-tiap hari gitu. Kamu sudah memang lahir baru, tapi kehidupanmu harus terus menerus seperti bayi itu yang penuh kehausan. Supaya apa? Dikatakan kamu bertumbuh dan diakhiri memperoleh keselamatan, itu bahasanya gitu. Gitu. Jadi ini kita bicara waktu ini berarti kita bicara tentang perjalanan hidup. Ya. Yang tadi Pak Henry itu bilang itu menarik. Kalau orang yang sudah mengalami pembaruan secara rohani yang dibilang Pak James itu, apa yang dia kerjakan sekarang, dia selalu berpikir dia kaitkannya dengan kekekalan. Ya, betul. Ya. Kan Betul, gitu ya. Betul. Orang di luar bisa saja memanage waktu dengan baik. Ya, tapi tidak ada hubungan dengan ya. hanya berkaitan dengan pemuasan diri sendiri. Ya. Tapi kalau kita telusuri kan Pak James, kalau Pak James tadi bicara masalah rohani, walaupun di manage dengan baik, semua dia dapat, tapi ada ketidakpuasan, itu pasti. Betul Pak James? Betul, Pak Ferry. Jadi saya mau garis bawahi lagi nih maksudnya. Saya selalu berpikir sesuatu yang kekal itu, bagaimana caranya saya tahu yang kekal? Karena yang sementara di sini. Saya tahu betul waktu yang kekal itu ada, maka dalam hidup yang hanya sementara ini saya harus menggunakan waktu yang sementara ini sungguh-sungguh. Saya kasih contoh sederhana itu gini Pak Ferry. Saya ke Bali ditraktir teman untuk naik jet ski. Nah, naik jet ski itu kan 15 menit itu mahal sekali. Maka selama 15 menit itu Pak, saya main, saya balap, karena saya tahu terbatas. Kalau lebih saya harus bayar. Nah karena tahu keterbatasan itu, makanya saya memanfaatkan sungguh-sungguh. Kira-kira begitu Pak, kalau saya melihat waktu. Nah itu dia, kita kembali lagi bagaimana seseorang memandang. Kalau lihat, kembali lagi Efesus pasal 5 ya, waktu itu berharga, ada nilainya. Iya, betul. Jadi tidak bisa dianggap itu ya. Mungkin ada pengalaman menarik saya juga begitu. Ada KKR, panitia telepon saya, Pak, bisa nggak Bapak gerakan, Bapak punya teman katanya, gerakan jemaahnya datang sini. Bilang, kenapa? Pak, kami sudah siapin kursi. Loh, apa hubungannya? Nanti banyak kursi kosong. Lalu dia bilang begini, Pak, satu kursi itu harganya 25.000 Pak. Oh baru saya ngerti. Jadi bayangkan kalau kita ibadah, ada orang hanya letakkan tas di sini, ongkos letakkan tas 25.000 loh. Ternyata ada nilainya gitu loh. Nah, apakah orang-orang ngerti nggak ya? Oh hanya sekedar kursi kosong, tapi kursi itu ada nilainya ternyata. Wah saya ngah juga. Oh menarik juga ini. Ini kan panitia sewa kursi, satu kursi 25.000. Kita taruh handphone, ongkos letakkan handphone situ 25.000 loh. Tambah kita duduk udah 50.000. Gitu ya Pak ya. Wah ini, oke. Ini makin menarik. Kita nampaknya di rumah sudah kasih kode ke saya. Pak minum dulu Pak. Oke, baik. Mari Bapak-Bapak. Bapak Ibu yang ada di rumah, sama-sama nikmati kopinya, temukan solusinya. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sudah sampai pada segmen yang ketiga dan sebentar lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak-Bapak, kita sudah sampai bicara sampai kita kupas tadi, orang bilang gak ada waktu dan lain sebagainya. Dan kita sampai pada satu titik, kita bicara tentang hanya orang yang sudah mengalami pemulihan hubungannya dengan Allah, bahasa lainnya ya, secara rohani sudah pulih, bisa memahami waktu dengan baik dan mampu mengisi waktu dalam hidupnya dengan baik. Nah, sekarang segmen yang terakhir ini saya mau minta Bapak memberikan ya
ya sebagaimana kita minum kopi temukan solusi. Solusi sederhana. Bagaimana caranya supaya kita bisa memanage waktu dan mengisinya dengan baik, karena kita tahu keterbatasan kita. Sampai pada titik tertentu seperti Rossi, saya sampai di sini, sudah selesai. Kobe Bryant sampai di sini, Michael Jordan. Mereka semua tahu umur mereka sudah sekian, mereka berhenti. Ini tidak mudah. Betul. Untuk konteks kita, mungkin untuk orang-orang di barat sana yang sudah maju, mungkin relatif menurut saya tidak sulit. Tapi kita negara berkembang atau orang-orang budaya Asia Timur gitu, ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi mungkin Bapak punya solusi, bukan mungkin sih, harus pasti memberikan solusi yang paling sederhana. Bagaimana caranya supaya kita bisa finishing well, kita bisa mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini dengan baik. Iya. Oke, Pak Ferdi. Kalau saya akan menghabiskan semua sisa waktu saya dengan passion yang Tuhan sudah taruh di hati saya. Oke. Melayani Tuhan tapi lebih spesifik lagi kan jadi pengajar, jadi dosen. Maka semua energi hidup, tenaga, doa, lutut saya itu akan saya habiskan untuk mengajar, Pak. Oke. Pasti ada lah lubang, ada lah kerikil, itu pasti ada. Tapi saya melihat orang yang konsisten dengan pilihannya karena Tuhan yang kasih. Itu pasti semua toko yang hebat itu nggak ada toko yang nggak pernah gagal. Semua, tapi mereka tetap konsisten dengan pilihan itu. Apalagi sebagai hamba Tuhan. Kalau saya bandingkan dengan Rossi itu kan kalau hamba Tuhan itu kan Pak makin tua makin mantap. Kalau olahragawan makin tua harus pensiun. Oke. Nah, kalau kita nggak boleh, makin tua kita harus dinasnya lebih panjang. Oke. Ya kan? Tapi untuk yang tertentu kan tidak lagi. Oke, untuk yang yang masih bisa. Oke. Maksudnya yang substansi yang mungkin istilahnya struktural. Ya. Tapi kalau melayani Tuhan itu kan sudah sampai tutup usia kan. Sampai tidak ada pensiun ya. Jadi pensiunnya di sana gitu ya. Hebat sekali kita ini. Pak, bahkan kalau yang apa namanya yang teman-teman yang karirnya yang bukan melayani Tuhan, maksudnya dalam yang tidak full time gitu, mereka kan akhirnya juga menyiapkan second job yang harus mereka lakukan. Kalau mereka berhenti, mereka mau ngapain sebenarnya? Oke. Makasih Pak James. Saya pikir ini sudah beberapa contoh senior kita di sini sudah berikan contoh. Ada yang kemudian melepaskan tugasnya untuk yang lebih muda melanjutkan. Ya, keren kan begitu ya. Oke. Pak Iwan. Bagi saya yang pertama, kita semua lah, kita maupun yang menyaksikan acara ini, yang pertama setiap orang harus mengetahui sungguh-sungguh konsep waktu. Bahwa ada waktu ketika sementara di dunia ini, waktu yang kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi ada waktu kekal yang Tuhan akan berikan nantinya. Sehingga bagaimana mengisi waktu yang sementara ini dengan skala prioritasnya, skala prioritas kita. Masing-masing kita ini orang yang tidak serba bisa. Sehingga ketika kita dipercayakan untuk di satu ini, maka tekuni itu. Seperti Pak Jem katakan gitu. Saya ketika bertobat, maka saya selalu katakan, saya akan menyelesaikan, mengakhiri hidup saya dengan sisa hidup saya dengan melayani Tuhan gitu. Dulu saya tidak pernah berpikir itu, tapi saya ingin saya dan juga anak-anak saya sebenarnya. Tapi pilihannya pada anak saya, tetapi saya rindu juga anak saya hidup nanti melayani Tuhan. Karena waktu kita hidup ini sangat sementara, sementara sekali. Tidak sadar saya sekarang udah 40, berarti kalau Tuhan kasih sampai 70 itu puji Tuhan, tetapi rata-rata track record keluarga kami meninggal di usia 60-an. Waduh, saya bilang berarti 20 tahun lagi saya. Maka siap-siap. Maka saya harus menggunakan baik-baik waktu yang Tuhan berikan ini untuk hidup melayani Tuhan. Karena itu fashion saya, kata Pak Jam itu. Saya pun karena sudah terjun sini, maka lakukan skala prioritas saya. Gitu. Oke, baik, makasih. Pak Henry. Ya, jadi ini menarik Pak Ferdi sebenarnya. Karena Alkitab memberi perhatian begitu besar terhadap hari ini. Misalnya contoh Pak Ferdi ya, seorang peneliti Robert Peterson kalau saya nggak salah namanya itu ya, mengungkapkan dalam Alkitab mengenai di Alkitab itu hanya 30% yang menyelesaikan dengan finishing well. Yeah. Wow, itu kan berarti 70% welek. Iya, welek gitu. Jadi ini memang bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagi orang-orang percaya ini memang harus memberi tempat yang serius terhadap Tuhan. Karena memang Alkitab berulang-ulang mengingatkan ini.
tadi kita sudah bahas itu ya. Jadi betapa pentingnya seorang. Jadi menurut saya Pak Ferry, bahwa harus kita selain tadi langkah pertobatan itu, kita melupakan apa yang telah di belakang kita. Itu Rasul Paulus mengemukakan. Jadi harus tuntas dengan yang sudah di belakang. Akuilah. Iya, akui kita harus dan bertobat lalu mulailah yang baru. memulai sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang memang menurut Alkitab itu sesuatu yang memberi tempat kepada kita. Nah, kadang-kadang kita harus jujur Pak Ferdi, kadang-kadang kita bergumul dengan hal ini. Misalnya contoh ya, saya berikan contoh. Misalnya, saya tahu ada seorang hamba Tuhan nih. Waktu puncak tinggi pelayanannya Pak Ferdi. Ini sedang puncak gitu ya, pelayanannya. Jemaatnya banyak ribuan Pak. Pada posisi puncak sebenarnya dia masih punya kesempatan yang luar biasa. Dia memberikan kepada wakilnya pengembalaannya. Padahal ini jemaatnya ribuan. Wah, ini kan tidak mudah. Ya. Untuk menjadi seperti ini, karena tadi Pak Ferry sudah menyampaikan buat kita ini susah sekali. Rosi padahal kita nggak tahu ya bagaimana kehidupan rohani Rosi, tetapi dia justru waktu puncak kejayaannya dia mengatakan I'm finished, well done. Ya, karena umurnya ya. Ya, karena umurnya. Ya. Mereka udah punya standar sendiri. Iya, itu luar. Nah, buat kita, saya kira kita ini perlu belajar lah. Apalagi kalau saya sudah jadi pemimpin, karena gini kadang-kadang kita menganggap kepemimpinan kita itu kita berhubungan dengan kekuasaan, jadi kita nggak mau melepaskan. Ya, itu ya. Sayang gitu kan. Sudah naik nggak mau turun. Sudah naik nggak mau turun. Lupa turun. Iya, tapi saya terinspirasi kalau saya boleh katakan kepada seorang hamba Tuhan itu, jemaatnya ribuan itu sedang berada di puncaknya. Itu berarti sulit, bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Ada contoh. Ya, sudah ada contoh. Oke. Saya kira mantap. Itu menarik sekali. Makasih Pak Henry. Ya, ini makin hangat ini. Kita di Batu ini sejuk-sejuk, ini ngomong-ngomong makin hangat. Pasti akan lebih panas lagi setelah baca pertanyaan. Mari kita perhatikan pertanyaan yang sudah masuk. Wah, ini dari Sumatera Utara, dari Sibolga. Wah, berarti Pak Henry ini harus jawab. Salam Pak. Saya mau tanya, mengapa banyak pemimpin, bahkan hamba Tuhan, yang pada awalnya begitu bersemangat melayani dalam kebenaran, tapi oleh karena berbagai persoalan dan godaan, akhir dari pelayanan mereka justru tidak benar. Mereka tahu firman, tapi justru di akhir tugas melalaikan firman. Apa masalahnya yang sebenarnya? Oke. Tadi sudah sempat disinggung Pak Iwan ya. Yeah. Mulai menggebu-gebu, mengakhirinya mendebu-debu. Berdebu-debu ya. Coba Pak Iwan Pak. Iya. Pak Henry barusan menjelaskan tentang bagaimana akhirnya dia mengingat yang di belakang kembali. Dia tidak mengingat yang waktu yang dia berikan itu, akhirnya mengingat masalah ketika godaan itu datang, akhirnya tertarik untuk melakukan lagi. Sebenarnya bagi orang yang sudah lahir baru, saya pernah menjelaskan itu bahwa iblis itu hanya mampu menggoda saja, mengingatkan saja. Atau dalam bahasa saya itu hanya mampu membunyikan bel saja. Ini loh kelemahanmu, ini loh ini. Sebenarnya kalau kita sudah lahir baru kita mampu untuk menang itu. Masalahnya dia tertarik kembali dengan masa lalunya, akhirnya kembali lagi, dan akhirnya tidak finishing well. Gitu. Ada banyak memang hamba Tuhan, makanya tadi perbandingannya 70-30 tadi. Ada banyak. Tapi Pak, mungkin bisa ditambahkan juga dari itu. Ini bahaya kalau orang melayani makin baik, kemudian cenderung menjadi pikir jadi single fighter. Iya. Tidak lagi perlu orang lain. Nah ini yang gampang. Itu yang ya. Tapi kalau dia tetap dalam komunitas, persekutuannya baik dengan orang lain, pasti terjaga. Betul. Saya pikir beberapa contoh sudah ada ya. Selain di Alkitab yang ada macam Billy Graham dan sebagainya, dia punya tim yang kuat sampai selesai. Baik, kita lanjutkan yang kedua, Juan Manado. Pak, Alkitab khususnya dalam kitab Raja-Raja dan Tawarik mencatat tentang banyak raja-raja Israel yang memulai dengan baik. Ya tadi kita sudah bicara. Ada 70% yang welek, tapi mengakhirinya dengan kesedihan karena tidak taat. Yang saya mau tanyakan adalah, apakah Allah tidak mencegah mereka? Dan bagaimana caranya agar hati kita tetap terjaga dari godaan dunia? Nah, ini masih ada kaitan dengan yang pertama tadi. Pak Henry dulu Pak. Jadi memang Alkitab sudah memberikan fakta nih, seperti pertanyaan dari siapa nih? Juan ya? Dari Juan ya. Jadi sebenarnya gini Pak,
kan proses orang mengalami kemerosotan itu kan tidak terjadi tiba-tiba. Betul. Kan tidak terjadi tiba-tiba. Nah, sebenarnya dalam proses itu saya kira pada banyak teks dalam Alkitab atau dalam kehidupan kita lah, sebenarnya Tuhan sudah berbicara dalam proses itu. Karena tadi prinsipnya kan sebuah kemerosotan itu tidak terjadi tiba-tiba. Oke. Nah, dalam proses itu sebenarnya bukan Tuhan tidak mencegah, sebenarnya sudah diingatkan. Jadi kalau konteks Raja-Raja Tawarik ada nabi. Iya, ada nabi, ada hakim, imam, gitu ya, ada imam, itu sebenarnya sudah berbicara. Juga berkaitan dengan konteks raja-raja itu pembacaan hukum Taurat, gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada. Misalnya contoh, kadang-kadang yang menarik, misalnya contoh dengan Petrus, Pak Heri. Nah, Petrus itu yang membuat dia pertobatan Petrus itu memang Tuhan, tapi Tuhan pakai itu binatang loh, ayam kan. Nah, jadi sebenarnya sudah ada mengingatkan. Ya, jadi tidak terjadi dengan tiba-tiba. Oke, jadi intinya memang manusianya yang tidak mau. Ya, itu. Oke, baik, kita lanjut. Peter Bontang, Salam Pak, Matius 19:30, Tuhan katakan bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pertanyaan saya, apakah itu Yesus mengevaluasi kecenderungan banyak orang yang merosot dalam iman, atau Yesus sedang menubuatkan kondisi orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ya, saya jawab Pak. Ya. Memang kalau konteks Yesus selalu diskusi dengan murid-murid, yang saya tahu itu murid-murid ini kan waktu ikut Yesus awal itu kan spiritnya ini kan, siapa sih yang mau jadi, siapa yang lebih besar di antara mereka? Spirit megalomania ini Pak, selalu ingin jadi besar. Maka Yesus kemudian ingatkan kan sama mereka, karena mereka selalu berpikir di pikiran mereka Yesus Mesias, jadi raja, memerintah, ini saya jadi yang terbaik nih asistennya Yesus. Nah, Yesus ingatkan itu, barang siapa yang punya spirit seperti itu hati-hati. Gitu. Maka itu konteksnya pertama. Jadi memang dia ya mengevaluasi juga para murid ini. Gitu, supaya kan kalau sudah merasa besar ini bahaya kan, nanti malah posisi Yesusnya nggak ada lagi, jadi yang jadi Yesus gitu. Ya, ini bisa bahaya ke depannya. Bagaimana bisa bicara seperti Yohanes Pembaptis ya, biar dia makin besar dan saya makin kecil. Itu luar biasa ya. Kalau kita, biar aku makin besar, dia makin besar, dia makin kecil. Itu dia Pak. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tangan kiri di dada, tangan kanan di atas. Oke, baik, kita lanjutkan. Arman Semarang, Pak, Allah kan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Allah pasti sudah tahu jauh sebelum Salomo menjadi raja, bahwa pada akhir tugasnya ia akan menyimpang. Pertanyaan saya, mengapa Allah tetap menjadikan Salomo sebagai raja? Begitu juga dengan Yudas. Yesus sudah tahu niat Yudas di akhir pelayanan Yesus. Tapi mengapa Yesus tetap memilih Yudas? Ya, ini pertanyaan mirip-mirip dari sebelumnya juga. Ini para penanya ini ingin belajar doktrin tentang Allah. Gimana Pak Iwan, boleh? Iya, memang Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tapi dalam kehidupan ini Tuhan punya role, aturan-aturan yang sudah Tuhan sudah tahu. Tadi kisah tentang Yudas dan juga Salomo. Salomo. Jadi Tuhan sudah memberikan hukum Taurat, Tuhan sudah memberikan aturan, bahkan sudah mengingatkan. Nah, sekarang keputusan itu ada dalam diri orang tersebut gitu. Apakah dia tetap mau taat atau tidak? Karena sejak manusia dalam dosa tidak ada manusia yang sempurna. Pasti manusia kecenderungan ingin melakukan dosa gitu. Makanya Tuhan berikan bagaimana kamu harus hidup. Enggak mungkin Tuhan memilih, berarti kalau Raja Israel harus yang sempurna, tidak ada kesalahan. Tidak. Karena sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia cenderung berbuat dosa. Sebenarnya sudah Tuhan terus ingatkan, tapi akhirnya jatuh toh kalah. Tapi yang penting sebenarnya bagaimana setelah jatuh, dia bangkit dari kegagalan itu. Tapi berbeda dengan Yudas gitu. Yudas tidak mengakhiri dengan finishing well. Kalau Salomo berbeda gitu konteksnya. Tapi Yudas akhirnya mengakhiri dengan bunuh diri. Lalu ditanyakan, kenapa sih Tuhan tarik saja, batalkan saja, pilih orang lain. Mungkin itu dia nggak bisa juga begitu gitu. Itu tergantung manusianya tadi. Ya, kalau Tuhan ikuti pikiran kita, nasihat kita, kita Tuhan, yang jadi Tuhan. Iya, jadi Tuhan. Jangan pilih Iwan lah katanya, jangan pilih Iwan. Iwan ini pasti akan jatuh dalam dosa, nggak mungkin lah gitu. Memang Pak, itu pertanyaan itu menarik. Ada orang bilang begini,
Kenapa Tuhan harus mengambil resiko yang begitu besar? Iya. Memilih manusia untuk menjalankan tugasnya yang kemungkinan 99,99% gagal. Gagal ya. Kenapa tidak pilih malaikat saja? Ada yang bertanya gitu, malaikat jadi kemudian jatuh juga. Siapa lagi? Tapi ciptaan yang paling mulia itu yang dia kerjakan dengan tangan manusia. Itu berarti anugerahnya masih cukup, tapi masalahnya kita yang tidak tahu diri gitu. Oke, baik, kita lanjut. Surya Makassar. Salam Pak, mohon tanya, bagaimana caranya kita bisa menguasai rasa tidak berdaya dan putus asa dalam perjalanan hidup mengikuti Tuhan? Rasanya mau mundur melihat orang lain tidak ikut Tuhan, tapi hidupnya aman-aman saja. Terima kasih. Ini juga ada di Mazmur. Ada di Mazmur 73 ya. Monggo Pak Hendy atau Pak Joni. Iya, jadi ini baik. Yang pertama, Pak siapa nih tadi? Pak Surya. Surya ya, Pak Surya gini. Yang pertama adalah apa yang kita lihat orang lain itu aman-aman, sebenarnya nggak aman-aman itu. Ya kita lihat aman menurut ukuran iya, menurut kita. Ya. Kalau kita tanya dia juga mengalami hal yang sama dengan yang kita sedang gumuli gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah Pak Surya, berhentilah kita untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Okay. Ini langkah pertobatan tadi. Jangan melihat ke belakang, gitu. Tinggalkan apa yang sudah ada di belakang. Gitu. Nah, yang ketiga, kita harus jujur bahwa kadang-kadang kan kehidupan kita ini kan tidak terus gitu ya, tapi kan ada terus mendatar, tapi ada naik turun gitu ya. Nah, yang penting di situ adalah bagaimana kita mengisi hubungan kita dengan Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan itu ada kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita, semangat, motivasi, dan jangan kita hidup dalam keterasingan, ketersendirian, hiduplah dalam persekutuan dengan orang lain, karena orang lain juga dapat memberi kita motivasi, nasihat dengan berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, biasanya kenapa orang mengalami kemunduran dalam dirinya? Yang pertama adalah dia tidak lagi merasakan mengalami sesuatu yang membuat dia berbahagia dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, dia mengalami keputusasaan. Jadi Pak mau bilang bahwa untuk supaya mengatasi itu yang pertama persekutuan dengan Tuhan. Ya. Tapi yang kedua juga persekutuan dengan komunitas. Ya, dengan komunitas sesama kita. Saya pikir itu ya. Itu maksud Bapak ya, ya. Itu. Jadi dua ini penting. Kalau setelah itu sudah menyendiri ya. Iya, kalau jangan keterasingan itu bahaya kan. Kan gitu, itu bahaya. Serigala kan tunggu domba yang keluar dari, gerombolannya, begitu keluar selesai. Itu seperti sekumpulan ikan apa itu ya, yang besar ketika hiu, itu sekumpulan itu merupakan pertahanan mereka dari serangan hiu, lumba-lumba gitu ya. Bapak ke laut, tadi saya di darat. Oke, kita lanjut ya. Ratih Surabaya. Ini kita ke konteks The Last Dancing. Pak, Valentino Rossi sampai dia mengakhiri karirnya di dunia balap, stamina-nya tetap terjaga. Dan meskipun dia tidak selalu juara dalam event-event terakhir, tapi dia tetap dikagumi sampai akhir karirnya. Pertanyaan saya, dalam hidup ini baik secara rohani maupun jasmani, bagaimana caranya agar kita bisa tetap dalam stamina rohani yang baik sampai akhir hidup, juga tetap jadi berkat? Saya pikir pertanyaan yang terakhir ini bisa dikaitkan dengan ini. Gimana Pak Iwan? Ya, menjaga apa dalam hidup ini, baik secara rohani, stamina rohani, bahwa hidup tetap dalam kerohanian yang bagus gitu. Rohaninya juga harus bagus, tidak meninggalkan. Makanya saya jelaskan 1 Petrus 2 tadi. Harus tetap jadi bayi yang baru lahir, yang penuh kehausan akan firman. Kalau kita orang rohani, maka terus hidup dalam kerohanian. Berdoa, baca firman, itu konsisten gitu. Supaya apa? Bertumbuh dan memperoleh keselamatan tadi, tetap menjadi berkat. Sehingga akhirnya nanti finishing well itu tuh. Finishing well. Makanya nggak banyak. Nggak gampang untuk melakukan itu. Karena ada banyak kita nih bukan di jalan tol yang terus lurus terus. Tapi ada banyak kerikil-kerikil. Tapi bagaimana kita mengatasi itu, tetap hidup di dalam Tuhan. Di dalam, en Kristo itu. Itu sangat penting. Oke. Mungkin saya tadi bilang begitu karena nyambung lagi dengan Pak Hendy tadi. Jadi di dalam persekutuan juga. Betul, ya. Jadi itu menarik sekali Alkitab itu.
saya ini bukan tubuh Kristus. Saya menjadi tubuh Kristus Kalau dalam ya, sama-sama ini baru tubuh. Iya, Baru betul. ya, Nggak bisa sendiri. disebut ya. Ya kalau sendiri ya nggak jalan. Nggak disebut Pak, tubuh Kristus. saya tambah ini, ada satu kutipan ayat dari 1 Korintus 9, ayat 25-26, ini menarik. Karena dia bicara tentang Rosi kan, Ya. masa kan Rosi aja bisa jaga, Ya. nih. Ya, Loh, kita nggak stamina. bisa. Yang non-rohani aja bisa. Ini Paulus menarik sekali, dia bilang, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ini pertandingan Pak, kan ini analogi pertandingan lomba di Olimpiade, dia bilang mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu, kata Paulus, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi, ya proses persiapan, latihan, itu memang perlu baik secara rohani, secara fisik. Jadi Rosi itu sebetulnya ilustrasi lah. Kita ya harus buat dan mengakhirinya dengan baik hidup kita. Jadi menguasai diri dalam segala hal. termasuk makannya. Semua Pak. Kalau Jadi dia bilang kalau petinju tidak sembarang memukul. Tidak salah sembarang makan ya makan, asam urat naik kan, nggak bisa melayani dengan efektif. Penyakit pendeta akhir zaman. Pak. Asam urat, kolesterol, sama darah tinggi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Wih, banyak ini pertanyaannya sore ini. Frederick Bontang. Oh, kita kembali ke Bontang ini. Pak, kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Pertanyaan saya, bagaimana jika kita pernah gagal, tapi nama kita tidak kunjung bersih di mata manusia? Bagaimana membersihkan nama kita dari masa lalu yang kelam? Iya. Pak Mungkin Iwan. saya, Pak. Oke. Tidak gampang untuk membersihkan nama di mata manusia ketika gagal. Ya kebetulan saya pernah gagal. Di mata keluarga, di mata teman-teman, Iwan ini nggak mungkin bangkit lagi gitu. Oh nggak mungkin. Ini kesalahannya fatal dan lain sebagainya waktu itu. Tapi saya punya komitmen yang kuat, selain dukungan Tuhan juga dukungan calon istri saya waktu itu, bahwa kamu bisa bangkit gitu, bisa bangkit. Dan itu akhirnya menguatkan saya, walaupun memang harus memulai dari nol. Upah dosa itu tetap maut. Akhirnya saya menganggap maut itu penghukuman. Ya saya menjalani mulai dari nol lagi dengan sesuatu yang tidak mudah, dan akhirnya saya bangkit. Pelan. Mungkin ada waktu kurang lebih waktu yang cukup lama, sekitar 8 tahun saya lakukan itu. Saya akhirnya membuktikan diri di keluarga dan teman-teman. Akhirnya mereka mulai melihat saya. Oh ternyata Iwan pernah gagal, tapi Iwan tidak tinggal dalam kegagalan. Dia bisa bangkit sampai sekarang. Tapi bagaimana sekarang saya menjaga konsistensi di hadapan Tuhan itu? Jangan kembali lagi gitu. Membuktikan diri bahwa kamu bukan orang yang gagal, membuktikan bahwa kamu sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Mungkin itu Pak. Oke. Jadi tekanan Pak Iwan pada pembuktian diri. Pembuktian diri. Kenapa orang masih berpikir masa lalu itu? Karena mungkin kita belum berubah, masih sama Belum aja. berubah, iya. Oke. Jadi pentingnya di situ adalah pembuktian diri. Apa itu ada ungkapan begini, saya baca di mana nih, bukunya Pak Okta kalau nggak salah. Kesuksesan bukan yang terakhir kalau nggak salah. Kegagalan bukan terakhir, akhir. ya. Dan kesuksesan bukan yang terakhir, masih ada lagi, masih bisa. Jadi gagal itu bukan terakhir, masih ada jalan. Nah, kalau kita kembali ke Alkitab ya, Tuhan selalu memberikan second chance, kesempatan kedua. Apabila kita mau kembali bertobat, Tuhan berikan kesempatan itu. Dan itu pertobatan sungguh-sungguh. Yeah. Lalu kita bangkit dan ya mungkin kalau istilah yang paling baik Pak, bukan saya membuktikan diri, tapi Tuhan dengan kuasanya buktikan bahwa dia benar-benar mengampuni. Betul. Dan membaharui saya. Dan itu nampak dalam kehidupan. Dan itulah yang bisa menyelesaikan semua masa lalu. Ada amin? Ada amin. Ada self therapy Pak. Maksudnya ada kata-kata inilah motivasi penguat gitu. Kalau kita kayaknya kok nggak bisa diterima terus ini orang brengsek aja. Tapi kalau bertobat kan pasti ada jalan keluar. Tapi masih tetap tertuduh juga. Ya akhirnya harus bangun dari diri kita. Kan ada orang bilang kita ini bukan apa yang orang katakan tentang kita. Betul. Tapi apa yang Tuhan katakan tentang kita. Yeah. Amin. Jadi harus hidup dalam garis Tuhan itu aja. Nah, kalimat itu indah. Tapi waktu terjadi, nah itu harus dia. dikatakan Pak. Iya Tidak harus mau. dikatakan. Tapi itu kalau saya sih kembali lagi pentingnya persekutuan. Iya.
Ya. Jangan menyendiri. Sehingga kalau itu betul, kamu maju terus. Kan tadi Pak Iwan bilang ada keluarga, ada teman. Dan saya pikir kita juga harus jadi teman yang baik untuk saudara yang gagal. Iya. Terus memberikan semangat. Masih ada kesempatan. Bangkit! Ini yang terakhir kah? Iya. Sore Pak. Bicara soal waktu, ada orang yang mengatakan bahwa waktu kekal itu omong kosong. Dan saya meyakini itu. Ini meyakini omong kosong itu ya. Tapi saya perhatikan bahwa di dunia ini memang tidak ada yang tetap. Saya bekerja sekeras-kerasnya mengumpulkan uang. Tapi karena pandemi ini semua yang saya usahakan lenyap. Berarti dunia adalah kesementaraan. Pertanyaan saya, apakah memang waktu yang kekal itu benar-benar ada? Harus mempersiapkan hidup saya agar mendapatkan hidup yang kekal. Wah, ini bagus nih. Iya. Yang kedua jawabannya ada deh. Luar biasa. Monggo, Pak Herdi. Jadi Pak Ferdi ini luar biasa nih. Sebenarnya Bapak ini sudah mengalami istilah kita mengalami pencerahan ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya menurut saya dari perspektif apa yang kita bincangkan pada sore ini, sebenarnya Tuhan sudah menolong Bapak ini untuk memahami bahwa memang tidak ada yang tetap dalam waktu kita sekarang yang kita sebut kronologi ini. Semua sementara. Semua sementara. Gitu. Dan itu sudah ditunjukkan dengan fakta tadi Bapak pertanyaan ini mengungkapkan ketika dia sudah berusaha bekerja keras, lalu tiba-tiba bisa hilang. Hanya virus saja. Iya, hanya virus sudah. Itu selesai. membuktikan. Itulah membuktikan Pak Ferdi bahwa kita nggak punya kekuatan dalam mengatasi waktu yang sementara ini saja. Oke. Itu. Jadi menarik bagaimana kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Hidup dengan rendah hati, disiplin, taat kepada firman Tuhan, itu pasti akan membawa kekekalan. Ya. Makasih Pak Henry. Ya, waktu jua yang harus time is habis. Bicara tentang waktu, kita tadi sudah bicara kurang lebih hampir 1 jam ini. Kalau dikelompokkan secara garis besar hanya 2, sementara dan kekal. Sementara tadi kita bahas ada 2, ada kronos, ada kairos. Waktu kronologi dan ada kesempatan. Tapi juga ada kekekalan. Sempat ada pertanyaan yang berkata kekal itu tidak ada. Tapi sebenarnya tanpa sadar semua pertanyaan kita, semua perasaan kita, semua ungkapan kita sedang memberitahu bahwa kekekalan itu ada. Kita tidak mau jadi tua. Kalau boleh kita awet muda selamanya. Itu tuntutan kekekalan. Kita ingin kalau boleh senang-senang terus. Tidak berubah. Itu bicara tentang kekekalan. Kita mau selamanya senang terus. Tapi faktanya kesementaraan juga bilang tidak bisa. Umur bertambah, kulit keriput, semua jadi menurun, lutut-lutut mulai dol, jalan susah, itu semua fakta yang tidak bisa ditolak. Maka antara kesementaraan dan kekekalan ini yang kita bilang tidak ada kekal tapi itu ada dalam diri kita. Dan inilah pertentangan ini. Kalau kita tahu, maka sekarang kita harus belajar untuk memanage. Dalam kesementaraan ini, mari kita siapkan kekekalan. Kalau kita tahu hidup kita ini paling lama 70 menurut Mazmur 90, itu berarti marilah kita mulai menghitung hari-hari kita sedemikian rupa. Sehingga kita beroleh hati yang bijaksana mengisi hari-hari hidup kita. Kalau 1 hari diumpamakan dengan 10 tahun, maka hari pertama hari Senin itu anak-anak usia 0 sampai 10 tahun. Itu hari Senin. Hari Selasa 11 sampai 20. Hari Rabu 21 sampai 30. Hari Kamis 31 sampai 40. Hari Jumat 41 sampai 50. Hari Sabtu 51 sampai 60. Hari Minggu 61 sampai 70. Saya sudah di hari Sabtu. Berarti waktu hidup saya tinggal 1 hari lagi. Tinggal hari Minggu. Jadi saya harus mempersiapkan hari ini hari Sabtu. Kalau kita melihatnya demikian, maka kita tanda petik dipaksa untuk mulai menata hidup kita. Hidup saya tinggal hari Minggu. Apa yang harus saya buat? Mari Bapak Ibu kita mengisi hari-hari hidup kita. Mulai dari lingkaran yang paling kecil, dari rumah kita. Mari kita jadi berkat di rumah.
Jangan bikin sakit hati istri, sakit hati suami, sakit hati anak-anak. Loh, hidup kita sebentar lagi. Buatlah mereka senang, buatlah mereka bahagia lewat cara hidup kita, tutur kata kita. Lingkar yang kedua, di mana kita bekerja dan melayani. Mari kita hidup kita ini memberkati. Lebih banyak memberkati daripada melukai. Supaya lingkungan di mana kita hidup, kita betul-betul mengisi waktu itu sedemikian rupa sehingga orang diberkati. Dalam lingkaran yang lebih luas, ya kita bukan jadi perusuh, kita bukan jadi provokator penyebab kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir itulah cara kita mengisi waktu kita. Dan yang terakhir, bila kita mengerti bahwa sementara, semua hanya sementara, kita juga harus belajar untuk berbesar hati. Saya sudah tua, ini waktunya saya berikan kepada yang muda untuk melanjutkan. Dan kita bisa fokus, tanda petik, mempersiapkan diri mau bertemu dengan yang memberikan hidup itu. Harus mempertanggungjawabkannya ke sana. Itu sebabnya kadang-kadang dalam khotbah saya katakan, sudahlah, opung, opa, oma, sutua, tidak usah lagi bikin masalah. Persiapkan diri untuk bertemu Tuhan yang ada di atas sana. Daripada kita sudah mengakhiri hidup pun masih bikin masalah terus. Atau menjadi masalah terus. Mari kita sama-sama menata hidup kita. Supaya jika Tuhan berkenan, kita bisa juga finishing well. Bagaimana supaya kita bisa mengakhiri dengan baik? Kembali lagi percakapan kami tadi. Jaga persekutuan dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan umat, jemaat. Hanya ini yang bisa menjaga kita untuk ada di dalam track hidup kita memuliakan Tuhan dalam waktu-waktu yang sementara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita selesaikan kopi kita. Bapak-bapak dan semua yang di rumah, nikmati kopinya, temukan solusinya. Sebelum Bapak Iwan Setiawan menutup dalam doa, saya ingin ingatkan Bapak Ibu, jangan lupa, khususnya untuk anak-anak muda, nanti malam jam 7, jangan lupa bergabung dengan kami dalam program Cemilan, Cerita Milenial Anak Muda. Malam ini topiknya mereka akan membahas tentang self-healing. Tadi saya pikir selfie-healing. Supaya yang tukang-tukang selfie perlu di-heal. Self-healing. Apa itu? Nanti pastikan ikuti acara nanti malam supaya tahu apa itu. Kemudian besok pagi
Jangan lupa juga ibadah bersama dengan kami dalam ibadah multi generasi YPPI Batu jam 9 pagi dan jam 4 sore untuk anak-anak. Jadi anak-anak sekolah minggu boleh jam 4 duduk manis di depan mungkin televisi atau pakai handphone, bisa mengikuti sekolah minggu besok sore jam 4 sore, Galeri Bible Kids. Dan pada malamnya pastikan Bapak Ibu juga beribadah bersama kami dalam Revival Night. Besok malam topiknya gagalnya orang muda yang kaya. Apa gagalnya? Pastikan besok malam dalam Revival Night Bapak Ibu menghadiri dan mengikuti ibadahnya. Kita akan akhiri dalam doa. Saya beri waktu Pak Iwan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu buat perbincangan kami sore ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu kami bisa menggunakan waktu dengan baik, dengan bijaksana. Kami ingin menjadi orang arif, dan kami selalu ingin hidup atas kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, ampuni kami jika selama ini mungkin kami menyia-nyiakan waktu, tidak menggunakan waktu dengan baik, kesempatan yang Engkau berikan. Biarlah ajar kami untuk konsisten menggunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik, dengan hidup kami terpaut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap yang bertanya. Tuhan memberkati setiap orang yang menyaksikan acara ini. Campur tangan-Mu menolong kami semua. Terima kasih buat waktu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak-Bapak, narasumber sore hari ini dan semua Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.